Selamat datang kembali teman-teman di channel Bang Delau. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang contoh-contoh soal tes CPNS atau tes kompetensi dasar TKD yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU atau tes intelijensi umum, dan TKP atau tes karakter pribadi. Jadi di sini teman-teman adalah contoh-contoh soal, dan sebelumnya ini tidak akan menjamin akan masuk 100% di soal nantinya. Ini hanya sebagai contoh ataupun referensi ataupun sebagai latihan untuk kawan-kawan yang akan mendaftar tahun ini. Oke teman-teman, di sini ada beberapa contoh soal CPNS, TWK atau tes wawasan kebangsaan. Kita akan coba jawab ya. Kita mulai dari nomor 1. Bentuk pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Republik. Kita periksa. Oke, lanjut. Jawaban Anda benar. Nomor 2. Ideologi komunis, Marxisme, dilarang untuk dikembangkan di negara kita sejak 1966 karena bertentangan dengan B. Pancasila. Kita coba apakah benar. Oh, rupanya salah. Yang betul bagian A. Undang-Undang Dasar sementara 1945. Kita lanjut nomor 3. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah A. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri. B. Tidak terpengaruh sama sekali dengan dunia luar. C. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. D. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan. Saya pilih bagian C. Kita coba periksa. Benar. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. Kita lanjut nomor 4. Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas melarang dilakukannya perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Pasal 37 ayat 5. A. Bentuk negara kesatuan. B. Amandemen Undang-Undang Dasar. C. Dasar negara Pancasila. Dan D. Batas-batas wilayah negara. Saya pilih bagian D. Batas-batas wilayah negara. Kita periksa. Waduh, salah. Rupanya bagian B. Amandemen UUD 1945. Oke, lanjut nomor 5. UUD 1945 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat kontrol yang berarti A. Alat pengecek UUD itu sendiri. B. Alat pengecek secara material undang-undang. C. Alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. D. Alat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu. Fungsi dan perubahan sebagai alat kontrol. Bagian A, kita coba periksa. Oh, rupanya salah. Yang benarnya C. Alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan. Oke, mantap. Selanjutnya nomor 6. Oke, kita lanjut nomor 6. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam A. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. B. Peraturan perundang-undangan. C. Sistem sosial yang berbeda. D.
sikap dan perilaku anggota masyarakat. Saya pilih bagian A. Kita coba periksa. Aduh, salah. Yang benarnya B. Peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut nomor 7. Pasal 28A. J. Undang-Undang Dasar 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dari Pancasila sila keberapa? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Tebak-tebak buah manggis. Coba kita buat ketiga, C. Periksa. Rupanya kedua ya. Sila kedua, pasal 28A. Oke, lanjut nomor 8. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah A. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. B. Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara. C. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi. D. Dasar negara sama dengan konstitusi. Saya pilih bagian A. Kita coba. Jawaban Anda benar. Oke, lanjut. Nomor 9. Di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan dilakukan dengan A. Boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru. B. Tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli. C. Boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru. D. Boleh merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru. Saya coba bagian D. Kita coba periksa ya. Oh, rupanya salah. Oh, bagian B yang betul ya. Tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli. Oke, lanjut nomor 10. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Misalnya sila ketiga diwujudkan dalam A. Pokok pikiran keempat, B. Pokok pikiran pertama, C. Pokok pikiran ketiga, dan D. Pokok pikiran kedua. Bagian C periksa. Aduh, rupanya salah. Yang benarnya pokok pikiran pertama. Oke, lanjut nomor 11. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal A23B, B23D, C23C, dan D23A. Waduh, kebanyakan pasal ini. Kita coba ya. Tebak-tebak buah manggis. Periksa. Rupanya salah. Yang benarnya pasal 23C. 23C. Oke, lanjut. Nomor 12. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah, saya pilih bagian B, Constitution. Kita coba ya. Periksa. Yuk. Oke, mantap. Jawaban Anda benar. Lanjut, nomor 13. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada negara kesatuan dengan negara serikat. A. Jumlah undang-undang dasar yang dimiliki. B. Hak untuk mengatur daerahnya. C. Sistem pemerintahan. D. Jabatan kepala negara. C. Sistem pemerintahan. Kita coba periksa. Benar. Lanjut, nomor 14.
Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat A. Umum, B. Rigid, C. Permanen, D. Fleksibel. Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus. Saya pilih bagian antara A dan D. Coba coba yuk periksa. Oke, jawaban Anda benar. Selanjutnya, nomor 15, soal terakhir. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari A. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, B. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, C. Supersemar 11 Maret 1966, D. Dekret Presiden. Saya pilih bagian D, Dekret Presiden. Mudah-mudahan benar. Periksa. Rupanya salah. Rupanya bagian B, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita mulai dari nomor 1 lagi. Hal-hal di bawah ini merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali A. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. B. Kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa. C. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. D. Penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Hal-hal di bawah ini yang merupakan bagian A. Kita coba periksa. Salah. Rupanya jawaban yang benar adalah bagian D. Penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. A. Mewujudkan kebebasan berpendapat. B. Memberikan pengukuhan hukum pemerintahan. C. Membentuk struktur ketatanegaraan. D. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Kita pilih jawaban bagian D. Kita coba periksa. Benar. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Kita lanjut nomor 3. Sifat dari konvensi adalah A. Sebagai pelengkap menjalankan pemerintahan. B. Tidak bertentangan dengan UUD. C. Tetap atau permanen. D. Menjamin tetapnya kekuasaan. B. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kita coba periksa. Jawaban Anda benar. Oke, selanjutnya nomor 4. Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harkat, dan martabat warga negara Indonesia antara lain kecuali A. Batang tubuh. B. The International Bill of Rights for Women. C. Piagam Internasional. D. Pembukaan. Saya pilih bagian B. Kita coba periksa. Oke, mantap, jawaban Anda benar. Selanjutnya nomor 5. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat 4 asas fundamental, yaitu asas dasar negara, asas konstitusional, asas pembangunan negara, asas dasar negara. B. Asas tujuan negara, asas dasar negara, pembangunan negara, dan politik. Asas tujuan negara, konstitusional, pembangunan agama, dan politik. D. Asas tujuan negara, konstitusional, ketahanan negara,
dan dasar negara. Kita coba pilih bagian B. Kita coba periksa. Mantap, jawaban Anda benar. Oke, kita lanjut nomor 6. Sifat dari konvensi adalah, tadi ini sudah. Oke, kita buat lagi bagian D, periksa. Lanjut nomor 7. Dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terdapat kesepakatan yang mendasar, yaitu tidak melakukan perubahan terhadap bagian A, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Periksa. Jawaban Anda benar. Selanjutnya nomor 8. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan negara RI kecuali hak asas politik negara, B, ketentuan UUD, C, dasar negara, D, bentuk negara. Saya pilih bagian A. Periksa. Oh, salah rupanya bagian B. Oke, lanjut. Nomor 9. Yang menjadi dasar yuridis perubahan UUD negara RI adalah pasal 3 dan 37, pasal 3, pasal 3 dan 36, pasal 37. Kita coba pilih bagian A. Periksa. Mantap, jawaban Anda benar. Lanjut, nomor 10. Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945, terdapat kesepakatan yang sangat mendasar, yaitu tidak melakukan perubahan terhadap A, pasal-pasal mengenai lembaga negara, B, aturan peradilan, C, pembukaan UUD 1945, D, batang tubuh UUD 1945. C, kita pilih periksa. Jawaban Anda benar. Lanjut. Perubahan sistematika UUD 1945 dan naskah aslinya nampak pada jumlah pasalnya dari 37 pasal menjadi A, 109 pasal, B, 83 pasal, C, 73 pasal, dan D, 49 pasal. Tebak-tebak buah manggis nomor C. Periksa. Benar lagi. Lanjut. Kedudukan pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Hal ini dikarenakan A, merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara. B, telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah. C, merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. D, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah. Ini kaidah fundamental ini. Bagian A, pasti benar. Benar. Oke, fundamental. Lanjut. Nomor 13. Proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR. Pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh A, rapat paripurna MPR, B, komisi atau panitia ad hoc, C, badan pekerja MPR, D, rapat fraksi-fraksi. Kita coba komisi atau panitia ad hoc bagian B. Kita periksa coba. Wih, benar lagi. Jawaban Anda benar. Selanjutnya, peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia setelah proklamasi yang dilakukan PPKI adalah A, dibentuknya kabinet yang pertama, B, disahkannya Undang-Undang Dasar sementara, C, ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, D, ditetapkannya sistem multipartai. C. Kita periksa. Apa yang salah ya? Antara B ya. Yang benarnya disahkannya UUD sementara. Oke, lanjut. Nomor 15. UUD sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal
sampai 5 Juli ini. 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kita coba periksa. Mantap, benar. Jadi teman-teman, itu saja beberapa contoh soal tes wawasan kebangsaan. Nanti di episode selanjutnya kita coba bahas soal-soal mengenai tes intelijensi umum atau TIU. Terima kasih teman-teman, tetap semangat.